Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat semua pasti. Kembali lagi bersama Pak Tony. Hari ini kita belajar mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemasyarakatan masyarakat Indonesia yang dengan benar. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan dari teks percakapan dengan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati gambar Benny dan teman-temannya berdiskusi sebelum bermain, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat. Yang kelima, dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya cm dan meter, dengan tepat. Ini kita belajar ungkapan permintaan maaf. Kemarin kita belajar ungkapan permintaan tolong ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atau suatu kesalahan yang telah dilakukan. Misalkan kita melakukan kesalahan. Nah, untuk meminta ampunan kita mengungkapkan permintaan maaf kita. Nah, ini ada Udin dan Siti. Siti meminta maaf kepada Udin. Begini kalimatnya anak-anak. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Lalu Udin menjawab, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, ungkapan permintaan maaf juga diucapkan dengan nada yang sopan, tidak yang membentak-bentak. Misalkan, ini, Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Nah, itu kan tidak baik. Kalau lebih sopan, lebih pelan-pelan, akan lebih enak didengarnya. Seperti yang dicontohkan Pak Tony tadi. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang kemarin dipinjam. Nah, begitu. Dengan nada yang pelan. Lalu contoh yang kedua. Ini ayo bermain peran. Ada Benny dan Dayu. Dayu, bolehkah saya pinjam menggarismu sebentar saja? Dayu, maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Benny, baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Lalu Dayu menjawab, sama-sama Benny. Nah, itu merupakan contoh permintaan maaf Dayu kepada Benny karena Dayu tidak bisa meminjamkan penggarisnya dengan nada yang sopan tentunya. Seperti tadi anak-anak contohnya. Maaf Benny, penggarisku sedang dipinjam Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Nah, begitu kan lebih enak didengar. Lalu ini contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Diperhatikan. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Ya, Benny,
Ayo lanjutkan permainan ini. Nah, yang mana yang contoh ungkapan permintaan maaf? Nah, yang dikatakan Benny ketika meminta maaf karena lemparannya terlalu kuat. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Nah, begitupun sebaliknya. Lani menjawab, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Nah, jadi anak-anak di sini ketika kita salah, kita harus minta maaf. Jangan malah marah-marah. Begitupun sebaliknya, orang yang sudah meminta maaf harusnya dimaafkan. Jadi saling memaafkan. Yang salah harus minta maaf, yang satunya harus memaafkan. Nah, anak-anak, ini merupakan lambang sila keempat Pancasila. Lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila ini memiliki lambang kepala banteng. Dengan contoh perilakunya, yang pertama, contohnya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Lalu yang kedua, menghormati perbedaan pendapat saat diskusi kelompok. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat orang lain. Nah, jadi ini beberapa contoh perilaku sila keempat Pancasila. Masih banyak contoh lagi yang bisa anak-anak cari. Nah, ini gambar apa? Gambar sedang bermusyawarah. Bermusyawarah menentukan apa? Menentukan permainan. Nah, ada anak yang berkata, bagaimana kalau bermain bola kasti? Memberikan pendapat. Lalu ada yang menjawab, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Lalu ada yang setuju, artinya menghargai pendapat dari anak yang menentukan permainan. Nah, perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Bunyinya tadi bagaimana yuk? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa ya anak-anak? Bisa, nanti coba dituliskan kembali bunyi sila keempat Pancasila dan ditambah dengan contoh perilaku sila keempat Pancasila. Nah, ini gambar apa yuk? Ini merupakan gambar anak sedang mengukur bambu. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Kemarin kita sudah belajar ya untuk mengkonversi panjang dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Nah, Benny, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu, membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Benny pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Benny mengukur panjang. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai konversi dari meter ke sentimeter atau sentimeter ke meter. Nanti akan ada beberapa soal untuk latihan lagi anak-anak merubah satuan panjang dari meter ke sentimeter ataupun dari sentimeter ke meter. Bisa ya? Nanti dicoba di rumah. Nah, begitu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Cukup ini yang Bapak sampaikan. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan supaya anak-anak sehat dimanapun dan kapanpun dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.